Studiku, selamat datang di Studi CPNS. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi teman-teman, setelah Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya, ternyata tidak sampai berhenti di situ. Ada banyak pemberontakan-pemberontakan yang terjadi yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yaitu ada pemberontakan PKI Madiun, ada pemberontakan DITII, ada pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan RMS, pemberontakan Permesta, pemberontakan PRRI, pemberontakan G30S PKI. Nah, yang pertama adalah pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pemberontakan ini diketuai oleh Amir Syarifuddin dan Muso, di mana lokasinya yaitu di Madiun. Alasan pemberontakan ini adalah adanya kekecewaan terhadap disepakatinya perjanjian Renville, di mana dalam perjanjian tersebut merugikan pihak Indonesia. Nah, pada saat itu melemahnya pula lah kekuasaan Kabinet Amir dan digantikan dengan Kabinet Hatta. Kemudian ada keinginan untuk menyebarkan paham komunis. Nah, pemberontakan ini berhasil ditumpas melalui organisasi PKI dibubarkan, kemudian dilakukan operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono dan Gatot Subroto. Lalu dilakukan juga perintah penangkapan Muso dan Amir Syarifuddin. Akhirnya Muso ditembak mati dan Amir Syarifuddin dijatuhi hukuman mati. Lalu pada tahun 1949 terjadi pemberontakan DITII yang dipelopori oleh Kartosuwiryo, di mana lokasinya ada di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah, kemudian di Aceh dipimpin oleh Daud Beurew, di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Musakar, di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Nah, alasan dari pemberontakan DITII ini adalah ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, selain itu ingin juga mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Islam. Lalu pemberontakan ini berhasil ditumpas dengan cara damai dan musyawarah, serta operasi militer, dan bantuan rakyat atau operasi pagar betis. Lalu pada tahun 1950 terjadi pemberontakan APRA, di mana dipimpin oleh Westerling. Lokasinya ini terjadi di Bandung. Alasannya karena dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda dan diminta untuk bergabung bersama NKRI. Selain itu, adanya keinginan untuk mempertahankan negara federal dan memiliki tentara sendiri. Nah, pemberontakan ini berhasil ditumpas melalui diplomasi dan militer. Nah, di tahun yang sama, 1950, terjadi pula pemberontakan Andi Aziz, di mana dipimpin oleh Andi Aziz. Lokasinya terjadi di Makassar. Alasannya karena menolak negara Indonesia Timur bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pemberontakan ini berhasil ditumpas dengan memberikan ultimatum kepada Andi Aziz agar segera menyerah dan melalui operasi militer. Lalu, masih di tahun yang sama, pada tahun 1950 terjadi pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, di mana pemberontakan ini dipimpin oleh Soumokil. Lokasinya terjadi di Maluku. Alasannya karena mereka merasa bahwa pembangunan daerah tidak merata dan mereka ingin membentuk negara sendiri. Mereka pun sempat memproklamasikan kemerdekaannya meliputi wilayah Ambon, Buru, dan Seram. Nah, pemberontakan ini berhasil ditumpas melalui perundingan dan memblokade daerah Maluku Selatan serta operasi militer yang dilakukan di Maluku Selatan. Nah, lalu pada tahun 1957 terjadi pemberontakan Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta yang diketuai oleh Sumual. Nah, lokasinya terjadi di Makassar dan Manado. Alasannya karena mereka merasa bahwa adanya ketimpangan pembangunan antara daerah dan pusat. Nah, lalu pemberontakan ini berhasil ditumpas melalui operasi militer. Kemudian, setahun berikutnya terjadi pemberontakan PRRI
yaitu pada tahun 1958, yang diketuai oleh Ahmad Hussein. Lokasinya terjadi di Sumatera dan di Sulawesi. Alasannya karena adanya hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama daerah Sumatera dan daerah Sulawesi. Pemberontakan ini berhasil ditumpas melalui operasi militer. Nah, kemudian pada tahun 1965 terjadi pula pemberontakan G30 SPKI, di mana pemberontakan ini diketuai oleh Dipa Nusantara Aidit dan Letkol Untung. Lokasinya terjadi di Jakarta. Nah, alasannya ingin menggulingkan Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Nah, pemberontakan ini berhasil ditumpas melalui operasi militer.